dan Yeri Rahmadoni. Baiklah, praktikum jaringan komputer pertama yang akan kami praktekkan adalah men-setting jaringan pada OS Mikrotik di VirtualBox. Software atau aplikasi yang kita perlukan untuk melakukan praktikum kali ini adalah VirtualBox, OS Mikrotik, Windows XP, dan Winbox. OS Mikrotik dan Windows XP sudah terinstall dalam VirtualBox. Baiklah, praktikum dasar Mikrotik ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratakan Berkat Halawa. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya membuat IP address baru, setting gateway atau DNS, serta menghubungkan user perangkat satu dengan yang lain. Nah, langkah pertama adalah pembayaran aplikasi VirtualBox yang dimana di dalam aplikasi ini sudah terinstall Mikrotik yang akan digunakan untuk mempraktekkan langkah-langkah pembuatan atau pengaturan jaringan komputer yang sudah saya beritahukan sebelumnya. Dan juga kami sudah menginstal Windows XP sebagai perangkat yang dihubungkan dengan host utama sebagai penyedia jaringan. Network pada Mikrotik ini sudah disetting dengan menggunakan dua jenis NAT, yaitu NAT 1 untuk host only dan NAT 2 untuk internal network. Selanjutnya, pada tampilan menu awal VirtualBox, setelah settingannya dicek, kita tekan start untuk memulai Mikrotik tersebut. Untuk identitas nama dari Mikrotik ini cukup diketik admin saja, tanpa disertai dengan memasukkan password, lalu tekan enter. Sebelum itu kita harus share dulu jaringan host utama atau hotspot penyedia jaringan agar dapat terkoneksi ke NAT 1 atau host only adapter sesuai gambar yang di atas. Jika sudah di-share, maka secara otomatis host only adapter akan menangkap IP address sinyal jaringan dari host utama. Kembali lagi ke Mikrotiknya. Kita mulai membuat dua IP address baru. Namun, sebelum itu kita cek terlebih dahulu ada beberapa banyakkah jaringan Ethernet yang tersedia. Kita bisa lihat ada sebanyak 2 ether. Setelah itu langsung kita ketik di bawahnya IP address ADD address sama dengan 192.168.137.2/24. Di bawahnya lagi interface sama dengan ether 1 untuk ether 1 untuk host only, dan juga di bawahnya IP address ADD address sama dengan 10.1.1.1/8. Di bawahnya interface sama dengan ether 2 untuk ether 2 untuk Win XP. Oke. Tujuannya untuk men-setting atau membuat IP address baru. Selanjutnya, kita setting IP address dan tentu menjadi gateway sebagai penyalur sumber internet dengan mengetik di bawahnya IP route ADD gateway sama dengan 192.168.137.1. Berikutnya, kita atur DNS jaringan agar dapat saling terhubung ether 1 dengan ether 2 dengan mengetik di bawahnya lagi IP DNS set server sama dengan 192.168.137.1, spasi 8.8.8.8,8.8.4.4 allow remote tanda sambung request sama dengan yes. IP 192 atau IP 192.168.137.1 sebagai sumber internet, DNS 8.8.8.8 penghubung antar ether 1 dengan sumber jaringan host utama, dan DNS 8.8.4.4 untuk ether 2 Windows XP. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nathan. Terima kasih. Baiklah, saya Nathan akan menjelaskan proses setting jaringan dan cara menghubungkannya ke user Windows XP. Berikut adalah langkah terakhir dalam setting jaringan di Mikrotik, yaitu menyambungkan internet. Sebelum kita setting sambungan internet, kita perlu menonaktifkan proteksi Windows Firewall. Setelah kita nonaktifkan proteksi firewall, lanjut ketik IP firewall NAT exchange sama dengan src NAT
out interface sama dengan ether 1, action sama dengan masquerade. Setelah itu kita bisa cek apakah jaringan sudah kita setting berhasil terhubung dengan baik, yaitu dengan tekan ping google.com atau ping 192.168.137.1. Maka kita bisa lihat hasilnya seperti video di atas. Langkah selanjutnya yaitu men-setting IP address pada Windows XP. Kita tekan start pada Windows XP yang sudah diinstal. Berikutnya kita masuk pada tampilan awal Windows XP untuk men-setting IP address-nya. Pilih logo Windows Start dan pilih komputer. Pilih My Network, Place, dan tekan View Network Connections. Maka akan muncul tampilan LAN pada Win XP. Pilih Local Area Connection. Setelah terbuka, lalu pilih Properties. Setelah itu pilih Internet Protocol TCP/IP. Maka akan tampil Internet Protocol TCP/IP Properties bagian General. Input IP address yang sudah disetting pada Mikrotik OS sebelumnya yaitu 10.1.1.2 dengan subnet mask 255.0.0.0. Masukkan default gateway sebagai sumber jaringan dengan angka 10.1.1.1 dan kita masukkan angka pada preferred DNS address dengan mengetik 10.1.1.1 lalu tekan OK. Terakhir, kita cek terlebih dahulu apakah jaringan tersebut terhubung atau tidak melalui command prompt dengan mengetik ping 8.8.8.8. Jika berhasil sesuai pada video, maka hasilnya tidak timeout, yang langsung kita gunakan Mozilla untuk mencoba sambungan internetnya. Ternyata berhasil. Baiklah, itu saja penjelasan terakhir dari saya untuk menghubungkan user perangkat satu dengan yang lain. Terima kasih. Berikutnya adalah praktikum cara filtering atau blokir situs menggunakan Winbox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera bagi kita semuanya. Saya Andre Pratama akan melanjutkan pembahasan mengenai cara mempraktekkan blokir situs atau filtering. Silahkan saksikan video saya. Pertama, aplikasi yang kita perlukan adalah Winbox. Winbox memiliki banyak kegunaannya untuk keperluan jaringan, termasuk blokir situs atau filtering. Baiklah, langsung saja kita run aplikasi tersebut dengan mengklik kiri 2 kali. Setelah di run, maka kita akan masuk pada tampilan awal menu Winbox. MAC address yang tersedia memiliki IP address 192.168.1.372 karena IP address tersebut sudah kita setting sebelumnya. Lanjut, kita koneksikan jaringan tersebut dengan menekan tombol connect. Berikutnya, kita menuju ke menu awal dari Winbox. Pada informasi yang tertera, cukup kita tekan OK saja. Langkah-langkah dalam pemblokiran situs atau filtering: yang pertama, kita pilih IP dan klik kiri, lalu pilih Web Proxy. Pada tampilan Web Proxy setting, checklist enabled, serialized connection, dan always from cache, lalu tekan apply dan OK. Kembali lagi pada menu awal, pilih IP, lalu tekan firewall untuk men-setting situs di jaringan yang akan diblokir. Di tampilan menu firewall, tekan net. Di sana terdapat banyak jaringan Ether 1 yang terbentuk namun tidak memiliki koneksi kecuali urutan yang ke 0. Cukup kita hapus saja Ether 1 dari urutan 1 sampai 6. Lanjut, tekan firewall urutan yang ke 0, lalu klik ikon tambah. Input setting pada tampilan new net rule, yaitu pada input chain SRC net kita rubah menjadi DST net. Pada input protokol yang kita gunakan adalah opsi 6 TCP. Lanjut lagi, pada input DST port kita input angka 80 atau nomor 80. Dan in interface yang digunakan adalah Ether 2.
Kemudian kita lanjut settingan pada bagian action. Pilih redirect dan ganti angka DO port menjadi 80-80. Lalu tekan apply dan OK. Kemudian buka kembali menu web proxy. Lalu tekan access. New web proxy rule digunakan untuk mengaktifkan aksi yang akan terjadi. Sebagai contoh, kita ingin memblokir situs detik.com. Nama yang kita input pada DST host adalah bintang detik.com bintang. Harus diberi tanda bintang di awal hingga di akhir nama situsnya. Setelah itu, pilih aksinya, yaitu deny, yang artinya situs yang bersangkutan tidak bisa diakses oleh user atau terblokir. Tekan apply, lalu tekan OK. Terakhir, kita bisa cobakan langsung mengakses situs detik.com yang sudah kita blokir menggunakan aplikasi Winbox. Setelah kita ketik detik.com, maka hasil yang keluar adalah error forbidden. Sama halnya dengan situs lain seperti YouTube, juga bisa kita blokir atau filtering menggunakan cara yang sama. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat bagi kita semuanya. Saya Lukas, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara manajemen bandwidth pada aplikasi Winbox. Bandwidth adalah kapasitas yang digunakan pada Ethernet agar dapat dilewati traffic paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth: Internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second (bps). Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Ada beberapa fungsi manajemen bandwidth yang bisa kita rasakan untuk kebutuhan internet. 1. Mengatur skala prioritas pembagian bandwidth di perusahaan. 2. Mengontrol kinerja internet agar lebih optimal. Kenapa mengontrol bandwidth jaringan itu penting? Kenyamanan mengakses internet dengan skala bandwidth yang sesuai akan membantu akses internet menjadi lebih optimal. 3. Bandwidth internet bisa dimanfaatkan 100%. Bandwidth akan bisa diatur penggunaannya 100% menjadi lebih efektif ketimbang tanpa pengaturan. Efektif berarti penggunaannya lebih terrealisasi dengan tepat. Baiklah, saya akan mempraktikkan cara melakukan manajemen bandwidth menggunakan Winbox. Pertama, kita aktifkan dulu OS mikrotiknya yang ada di VirtualBox agar jaringan yang telah disetting sebelumnya dapat terhubung kembali. Setelah itu kita cek kembali jaringan yang ada di mikrotik dengan mengetik ping google.com. Terkadang masalah ini terbilang sulit untuk diatasi. Masalah yang sering terjadi adalah ping google.com hasilnya timeout, yang berarti sinyal internetnya belum terhubung, dan oleh karena itu kita buka kembali dengan menu network connection. Pada tampilan network connection, pilih Wi-Fi atau host internet utama dengan mengklik kiri 2 kali, kemudian pilih properties. Klik menu sharing lalu nonaktifkan centang allow other network users to connect. Setelah itu tekan OK. Setelah dinonaktifkan, aktifkan lagi dengan mencentang tanda yang sama seperti sebelumnya, lalu tekan OK. Hal yang bertujuan agar jaringan yang Ethernet yang telah disetting di OS mikrotik dapat terhubung kembali karena jaringan sudah diperbarui. Setelah itu, baru kita bisa mencetak ping google.com-nya, dan hasilnya berhasil, atau kita bisa cek di Windows XP dengan Google yang mencek sinyal jaringannya. Selanjutnya adalah tahapan manajemen bandwidth. Buka aplikasi Winbox.
Pada tampilan menu awal, connection MAC address yang tersedia dengan tekan connect, lalu akan masuk ke tampilan awal Winbox. Setelah cek koneksi pada internet, menu interface yang ada di bagian kiri dan diklik. Bisa kita cek pada interface list terdapat 2 Ethernet yang sedang aktif. Ethernet 1 dengan nomor address 192.168.137.2 dan Ethernet 2 dengan nomor address 10.1.1.1. Setelah kita cek koneksi internet yang aktif, maka langsung saja kita atur bandwidthnya. Pilih opsi quiz dengan mengklik kiri, lalu kita masuk pada tampilan QQ list. Hal yang utama harus kita lakukan adalah menginput satu IP address yang mewakili banyak address. Tekan tanda tambah, lalu masuk ke tampilan New Simple QQ. Pusat bandwidth pertama yang bertindak sebagai parents, kita namai dengan bandwidth tersedia. Setelah itu kita input address yang mewakili beberapa address yang menu target, yaitu 192.168.137.0/24. Input target upload dan download maksimal sesuai dengan kebutuhan internet. Kami mencoba untuk menginput max limitnya sebesar 512K dan 384K untuk target download. Setelah itu tekan apply dan OK. Setelah itu kita buat address klien yang menjadi pengguna sinyal internet bandwidth yang sudah tersedia. Caranya tekan tambah lalu isi nama user pertama dengan klien 1 dengan nomor address 192.168.137.3. Setelah itu input target upload dan download yang akan digunakan klien 1 sebanyak 128 dan 68 saja. Setelah itu tekan menu advance. Pada menu advance, batasan target upload dan download dengan batasan upload 128K dan download 168K. Setelah itu pilih parents dari penyedia bandwidth sekaligus pembatasan penggunaan internet, yaitu bandwidth tersedia. Setelah itu tekan apply dan OK. Masukkan 3 address dengan nomor 4, 5, dan 6 sesuai langkah-langkah sebelumnya. Setelah itu kita tes langkah-langkahnya, yaitu pilih tools lalu pilih tors. Kita ganti interface dengan Ether 1 karena Ether 1 mewakili sinyal internet untuk address 192.168.137.0/24. Nonaktifkan seluruh centang pada menu kecuali source address dan masukkan IP parents yang tadi yaitu 192.168.137.0/24, lalu tekan start. Maka kita bisa lihat hasil pembatasan penggunaan internet yang sudah kita atur. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, sehat sejahtera bagi kita semuanya. Pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai presentasi hasil dari praktikum kami. Keamanan dalam penggunaan jaringan komputer sangat penting bagi kita agar terhindar dari bahaya yang dapat merugikan diri sendiri. Filtering adalah salah satu bentuk tindakan pencegahannya. Pembatasan akses atau situs yang terlarang adalah langkah sangat tepat untuk diterapkan. Contoh beberapa hal berbahaya dan pentingnya peran filtering dalam mengakses internet adalah: 1. Terhindar dari serangan siber. 2. Terhindar dari ancaman virus komputer yang berbahaya biasanya terjadi akibat mendownload data atau mengakses situs sembarangan. 3. Menjauhi akses konten dewasa atau pornografi yang penggunaan akses internet sebagian di bawah umur yang dapat merusak moral.
Dan dalam mengakses jaringan internet atau data, terkadang sinyal dalam satu kabel transmisi tidak dapat membagi bagian sama rata. Untuk beberapa klien atau user dan tentu manajemen, bandwidth adalah tugas utama untuk mengatur lalu lintas data agar bekerja secara maksimal. Bandwidth memiliki tujuan lainnya, yaitu 1. Sinyal jaringan data atau internet dapat digunakan secara maksimal. 2. Bandwidth meratakan semua penggunaan internet. 3. Dengan adanya bandwidth, maka para user atau pengguna internet yang banyak menggunakan alokasi jaringan dapat diatasi agar tidak adanya kesewenangan akses jaringan. Itu semua dari kami atas presentasi video praktikum jaringan komputer kali ini. Jika ada salah dan ucapan yang kurang tepat, kami ucapkan permohonan maaf. Terima kasih.